Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Hakikat Kewarganegaraan dalam Era Digital, Pendidikan untuk Mahasiswa Generasi Z yang disusun oleh kelompok 3. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Nadira Aprilia, yang kedua ada Ahmad Waska Fuad, yang ketiga ada Silsilia Citra, yang keempat ada Revalino Ismoyo, yang kelima ada Rizky Fauzan Malik, yang keenam ada Raka Hadi, yang ketujuh ada Damar Aditya, dan Zaidan Atala Noval yang tidak bisa hadir di sesi presentasi kali ini. Selanjutnya, di slide ketiga ada bagian abstrak yang akan dipresentasikan oleh Nadira Aprilia. Abstrak pada karya tulis ilmiah kelompok 3 ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kewarganegaraan dalam era digital, pendidikan untuk mahasiswa Gen Z. Pendidikan kewarganegaraan ini dipraktikkan di hampir setiap negara di bumi ini. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara umum merupakan tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengajarkan dan mendidik siswa tentang dasar-dasar hubungan Pancasila dan untuk memberikan pengetahuan dan juga demokrasi partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Materinya, penjelasannya. PKN diajarkan di hampir semua negara sebagai dasar pembentukan kepribadian dan nilai-nilai kewarganegaraan. Di Indonesia, PKN berlandaskan Pancasila dan bertujuan membentuk warga negara yang tegas, menghormati sesama, serta memiliki perilaku baik. PKN juga memainkan peran strategis dalam membangun identitas sosial dan kesadaran akan kebijakan publik. PKN bertujuan untuk membekali siswa dengan kompetensi dalam memahami hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. PKN juga menanamkan pemahaman tentang demokrasi, hak asasi manusia, serta kepentingan nasional Indonesia. PKN bertanggung jawab dalam membentuk individu yang memiliki pemikiran kritis dan komprehensif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan bahkan sampai ke dunia usaha dan industri. Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam teknologi, bidang informasi, dan sosial, yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Era digital telah mengubah metode pembelajaran dan cara siswa mengakses informasi. Teknologi menjadi sarana utama dalam dunia pendidikan yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas dan cepat. Namun di balik itu semua juga terdapat tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks seperti perundungan dan masalah emosional siswa. Dilanjut. Tantangan era digital. Gen Z juga memiliki beberapa tantangan dalam proses pembelajaran dan pengembangan. Dalam satu sisi digital, memiliki akses yang sangat mudah untuk mengakses informasi dan teknologi, tetapi di sisi lain mereka juga menghadapi banyak masalah seperti perangkat yang tidak berfungsi, informasi yang tidak akurat, dan kurangnya berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengembangkan mahasiswa menjadi warga negara yang aktif dan fokus. Mahasiswa dapat memahami hak kewajiban dan tanggung jawab mereka di masyarakat melalui pendidikan ini. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa mencapai emansipasi politik dan demokrasi. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan untuk menulis karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bersumber dari mengumpulkan beberapa data, jurnal, e-book, dan wawancara. Metode penelitian. Menurut temuan Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah adalah langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah dalam. Ya, dilanjut. Penelitian kualitatif
Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan ilustrasi yang komprehensif dan rinci yang dapat diekspresikan menggunakan kata-kata seperti melaporkan. Pendapat saya ini penelitian kualitatif itu jenis penelitian yang berfokus pada eksplorasi, pemahaman, dan interpretasi mendalam secara fenomena atau masalah tertentu. Yang kedua, penelitian deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian di mana peneliti memeriksa kehidupan sehari-hari orang, kejadian individu, dan motivasi orang atau kelompok untuk merefleksikan pengalaman mereka. Informasi ini kemudian diteliti kembali oleh peneliti menggunakan deskriptif kronologi. Pendapat saya adalah peneliti deskriptif kualitatif itu adalah peneliti kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara mendalam. Jadi kita di hasil pembahasannya ada 3 soal ya. Jadi kelompok kami hanya membuat 3 soal. Soal pertama dibaca oleh Revalino. Oke, hasil pembahasan soal pertama. Apakah pendidikan kewarganegaraan dapat membekali mahasiswa atau generasi Z untuk menghadapi perubahan di era digital seperti penyebaran informasi hoax dan lain sebagainya? Dan hasil pembahasannya terdapat 4 mahasiswa. Ya, pendidikan kewarganegaraan dapat membekali mahasiswa atau generasi Z untuk menghadapi perubahan di era digital. Pendidikan ini sangat relevan untuk membekali mahasiswa generasi Z dalam menghadapi perubahan di era digital, seperti penyebaran informasi hoax dan global. Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini dapat meningkatkan kemampuan kritis untuk memilah informasi yang valid, melatih daya analisis kritis, memberikan wawasan untuk menghadapi arus informasi dan literasi media yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi secara bijak. Lanjut. Hasil pembahasan soal kedua, yaitu menurut Anda apa saja tantangan sebagai mahasiswa generasi Z terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan di era digital? Tantangan terbesar bagi mahasiswa atau mahasiswa generasi Z adalah kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai kewarganegaraan seperti individualisme, minimnya diskusi kebangsaan, dan kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut di dunia digital. Generasi Z cenderung lebih tertarik pada dunia media sosial dan tren global, sehingga kurang fokus pada isu kewarganegaraan yang dianggap tidak relevan. Budaya instan yang berkembang juga membuat mereka sulit mendalami isu-isu penting, mengakibatkan kesenjangan antara teori pendidikan kewarganegaraan dan praktik kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Seberapa penting pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kepribadian Gen Z? Kesimpulan dari 4 mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk kepribadian Gen Z. PKN juga berperan sebagai penguat identitas nasional secara keseluruhan. PKN berperan dalam membentuk karakter generasi Gen Z. Lanjut. Jadi referensinya di sini ada 12 e-book dan 12 e-jurnal. Contoh salah satunya dari referensi itu adalah tentang pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pola berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua ada kewarganegaraan digital, penguatan wawasan global warga negara, dan peran pendidikan kewarganegaraan di dalamnya. Ya. Jadi sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.